Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Maka bermula napas-napas kamu itu dihitung dan dihisap. Napas kita nih Allah ada hitungannya, berapa triliun kali kita bernapas sepanjang umur. Ada yang diberi jatah bernapas 1 miliar kali. Allah mampu menghitung napas seluruh makhluknya. Ada orang yang diberi jatah oleh Allah, engkau diberi jatah oleh Tuhan bahwa bernapas cuma 1000 kali, habis itu pasti mati. Ulahkan napas buatan, kadang kalau dibuat-buat napasnya itu ulahan Allah. Napas engkau itu dihitung oleh Allah dan dihisap. Bila habis akhir napas engkau, berarti engkau pindah ke akhirat engkau, dan engkau tinggalkan dunia dan perhiasannya dan yang kau cintai pada dunia daripada harta, kedudukan, keluarga dan lain-lainnya. Wa idza kanatil anfasu ma'dudatan wa mahsubatan fama baluka bi af'alika wa aqwalika wa khatarati qalbik. Apabila napas kita itu dihisap oleh Allah, napas dihisap. Ikan ya Tuhan bernapas sekian kali sehari, kemana digunakan napas itu? Nah, bila napas itu dihisap, apalagi perbuatan kita, apalagi perkataan kita, dan apa-apa yang dibicarakan oleh hati kita. Qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ad wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, seluruhnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yakhtu khatwatan illa su'ila anha ma arada biha. Tidak ada dari seorang hamba yang melangkah satu langkah, melainkan dia akan ditanya di akhirat nanti, langkah itu kemana, untuk apa. Kita ini bakunjang, belangkah, salangkah, itu ada catatannya di sisi Allah, dan akan ditanya, engkau pada hari anu jam anu melangkah untuk apa? Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamah da'a Allahu bi 'abdin min 'ibadihi fayuqifuhu baina yadayhi fayas'aluhu an jahihi kama yas'aluhu an amalihi. Apabila hari kiamat terjadi, Allah memanggil dengan seorang hambanya dari hamba-hambanya. Allah dirikan hambanya itu di hadapannya. Allah tanya hambanya itu tentang pangkatnya, sebagaimana Allah menanya daripada perbuatannya. Nang pangkat-pangkat itu ditanya Allah juga. Kamu pangkat apa? Jabatan apa? Di mana kamu dapat jabatan itu, dengan jalan apa? Kemana kamu menggunakan jabatan-jabatan itu? Ditanya oleh Allah. Menjadi pembakal, menjadi camat, apalagi bupati, apalagi nang ke atasnya, bukan inting, itu akan ditanya dengan jalan apa engkau dapat jabatan itu. Nah, dan kemana menggunakan jabatan itu, ditanya oleh Allah. Dengan apa dapat jabatan itu? Kayak apa caranya minta jabatan? Imbah menjabat bang, kayak apa kelakuannya? Nah, pejabat-pejabat yang paling celaka itu adalah pejabat-pejabat yang mempersulit umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pembakalkah? Jangan mempersulit. Bila mempersulit, Nabi kita mendoakan sulitkan mereka di akhirat. Bah, kalau sudah Nabi mendoakan itu sudah kiamat. Nah, pejabat-pejabat itu ya Nabi, mudahkan atas umatku urusan mereka, jangan dipersulit. Kalau mempersulit, Allah akan menyulitkan kamu di akhirat. Kalau Allah menyulitkan di akhirat, pasti akan binasa. Orang mula KTP, jangan tapi dipersulit. Maulah kartu keluarga, maulah apa, maulah mengirim proposal, jangan dipersulit, apalagi diintai duit.
Kenapa? Bahayanya. Amunnya beriman, takutan itu. Cuma karena tipisnya iman, ya gawian nangka itu. Dikiranya Allah itu buta. Dikiranya Allah kada menghitung. Dikiranya Allah kada menghisap. Padahal Allah akan menghisap, menanya. Nabi kita mendoakan itu. Siapa-siapa yang mempermudah umatku, permudahkan ya Allah dia. Mudah. Tapi siapa yang mempersulit umatku, sulitkan urusannya. Ini orang maulah surat apa, dipersulit, mengkau dipersulit, persulitnya aja kayak apa, bulik-bulik orang 4-5 kali bulik. Supaya kada biris. Mestinya orang-orang diberi Allah jabatan itu, diberi amanah itu untuk mempermudah, mempernyaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan pembakal-pembakal, camat-camatnya, hendak selamatnya. Hendak selamat. Jangan menyulitkan. Jangan menyulitkan. Kenapa sebabnya? Ini mereka ini digaji oleh nang dipersulit ini. Mana orang sudah menggaji dipersulit pulanglah. Nah itu yang Nabi kita marah besar kepada mereka itu. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu. Nah ini Sayyidina Umar mengajarkan kepada kita cara supaya mati itu di akhirat itu kada dihisap, kada ditanyai oleh Allah macam-macam. Sayyidina Umar mengajarkan agar Sayyidina Umar, hisaplah diri kamu sebelum dihisap orang. Nah kita hisap berdahulu. Kita hisap berdahulu karena di sana kita kada dihisap orang lagi. Bila kita di sini kada menghisap, di sana kena hitungannya ngalih. Nah, bagaimana cara menghisap diri itu? Bagaimana cara menghisap diri? Bagaimana cara muhasabah yang sebenarnya? Wa innama hisabuhu li nafsihi ay yatuba an kulli ma'siyatin qabla al-maut taubatan nasuha wa yatadaraku ma farata fi faraidillah azza wa jalla wa yaruddul mazalim ila ahliha wa yastahillu kulla man ta'arrada lahu bi lisanihi wa yadihi hatta yamut fa hadha yadkhulul jannata bighairi hisab. Menghisap diri itu adalah artinya tobat dari tiap-tiap maksiat. Tobat nasuha. Jangan tobat bebulikan. Tobat nasuha, satu. Yang kedua, bayari hutang-hutang kepada Allah. Hutang puasa, hutang sembahyang, bayari hutang nazar. Kembalikan kezaliman-kezaliman kepada pemiliknya. Pernah memungut pungutan liar, bulikakan no ampunnya. Dalam dunia nyaman memulikakan, mau di akhirat ngalih. Bulikakan kepada ampunnya. Kita pernah mencuntan, bulikakan. Kada kau lagi membulikakan, minta halal. Orangnya sudah mati, minta halal kepada ahli warisnya. Ahli warisnya kada ada lagi, banyaki beramal ibadah, hadiahkan pahalanya lawan orang nang hartanya dicuntan itu. Hadiahkan. Baca Fatihah ayat 4, hadiahkan pahalanya. Nah ya Allah, ini hamba membaca Fatihah ayat 4, pahalanya beriakan ya Allah untuk orang-orang yang pernah hamba ambil hartanya, orang yang pernah hamba gibah pribadinya dan sebagainya. Itu jalan terakhir. Nah bila kita bisa melakukan itu, mati kita yadkhulul jannata bighairi hisab, maka masuklah surga tanpa dihisap lagi. Nah ini amalan masuk surga nang tanpa hisap nang sebenarnya itu. Kalau ada amalan-amalan siapa membaca ini masuk surga bighairi hisab, itu hanya penunjang. Siapa sembahyang tengah malam masuk surga tanpa hisap, itu hanya penunjang. Tapi intinya adalah ini, tobat dari maksiat, bayari hutang kepada Allah,
bulikakan harta-harta orang yang ada pada diri kita, pada kekuasaan kita, bulikakan, dan minta halal kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita aniaya. Pertahankan sampai mati. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.